Saya memperingatkan lagi, sekali lagi, untuk sekian kali lagi saya bicara dari dulu. Hei para koruptor, sadar diri. Hentikan praktek-praktek kau. Hentikan. Rakyat tidak bodoh. Hentikan. Kembalikan kekayaan rakyat. Kembalikan dengan baik. Kita bangsa pemaaf, tapi rakyat butuh keadilan, rakyat butuh kesejahteraan. Rakyat butuh sekolah yang baik. Guru-guru butuh gaji yang baik. Dokter-dokter, perawat-perawat butuh gaji yang baik. Tentara dan polisi butuh gaji yang baik, supaya mereka tidak meres dari rakyat. Pegawai negeri butuh gaji yang baik, supaya mereka nggak korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Prabowo Subianto melawan para koruptor. Nah, di era kepemimpinan Prabowo Subianto, banyak koruptor-koruptor yang sudah ditangkap dan uang triliunan rupiah, uang rakyat bisa diamankan oleh negara ya. Nah, yang baru kemarin ya, yang viral yaitu tentang Jampitsus. Ini orang ini yang membongkar kasus-kasus mega korupsi yang triliunan rupiah. Tapi ternyata Jampitsusnya kena juga ya. Jadi maling nangkap maling, mungkin begitu ya. Dan Prabowo Subianto di pidato terbarunya mewanti-wanti para koruptor, hati-hati ya. Dan di Indonesia ini banyak sekali. Dan Prabowo bilang harus sampai ke akarnya. Dan ada backing-backingnya juga ya. Nah, kita lihat videonya teman-teman. Prabowo nggak main-main, KPK terus digenjot berantas korupsi. Berarti Bu, komentarnya sedikit Bu. Komentarnya Bu. Tanya kemana Bu? Ada berita terbaru nih, OTT KPK terhadap Bupati Sukoharjo, Etik Suryani namanya. Kalau ada yang bilang di era Prabowo korupsi makin banyak, coba dipikir lagi deh. Atau jangan-jangan, bukan korupsinya yang makin banyak, melainkan penindakannya yang makin gila. Kenapa? Mari kita bahas. Pertama, dalam waktu sekitar 1 tahun terakhir, KPK terus melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap kepala daerah dari berbagai daerah dan berbagai partai politik. Artinya, nggak ada ceritanya tebang pilih. Satu persatu kita bahas. Ada Abdul Aziz, Bupati Kolaka Timur. Ada Abdul Wahid, Gubernur Riau. Ada Sugiri Sancoko, Bupati Ponorogo. Ada Ardhito Wijaya, Bupati Lampung Tengah. Ada Ade Kuswara Kunang, Bupati Bekasi. Masuk 2026, OTT terus berlanjut. Ada Maidi, Wali Kota Madiun. Ada Sudewo, Bupati Pati. Ada Farida Arafik, Bupati Pekalongan. Ada Muhammad Fikri Tobari, Bupati Rejang Lebong. Ada Samsul Aulia Rahman, Bupati Cilacap. Ada Gatot Sunuwibowo, Bupati Tulungagung. Ada Cynthia Ingrid Kalangit, Bupati Kepulauan Sitaro. Ada Edison, Bupati Muara Enim. Ada Suhardiman Ambi, Bupati Kuantan Sangingi. Ada Syah Afandin, Bupati Langkat. Dan yang terbaru, Etik Suryani, Bupati Sukoharjo. Kedua, kalau kita lihat daftarnya, mereka berasal dari berbagai partai politik. Ada Nasdem, ada PKB, PDIP, Golkar, Demokrat, bahkan Gerindra dan PAN. Ini menunjukkan bahwa Presiden Prabowo bersama juga dengan KPK menjangkau siapapun yang diduga melakukan tindak pidana korupsi tanpa melihat warna partainya. Even itu partainya binaan Prabowo sekalipun. Tentu kita sebagai warga negara, setiap orang tetap berhak atas proses hukum yang adil dan asas praduga tak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi pertanyaannya, kalau semakin banyak pejabat yang ditangkap, apakah itu otomatis berarti korupsi semakin parah? Atau justru aparat penegak hukum sedang bekerja lebih agresif membongkar kasus-kasus yang sebelumnya nggak pernah
terungkap? Coba deh jawab. Yang jelas, kita sebagai masyarakat tentu berharap semakin pemberantasan korupsi ini terus berlanjut. Bukan cuma OTT, tapi juga pengembalian kerugian negara, hukuman yang memberi efek jerah, dan pencegahan agar korupsi nggak terus berulang. Itu kita harapkan terwujud. Dan yang patut untuk kita semogakan, kalau besok lusa kita menjabat sebagai bupati atau gubernur, nggak terjerat kasus memalukan seperti ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa follow. Hati-hati. Presiden Prabowo kita paling anti korupsi. Udahlah, jangan coba-coba, jangan main-main lah. Hancur kau. Gila, zaman Prabowo gini masih berani kau. Wah, hebat betul loh. Siapa picking kau? Masih berani kau main-main di anggaran. Masih berani kau markup. Masih berani kau manipulasi kredit. Ini budaya itu, Pak. Kau pikir siapa sekarang presidennya? Prabowo. Jadi ceritanya ada yang tanya saya, ini menarik. Cap, buka POV mengenai skandal korupsi gila-gilaan ini dong Cap. Masa presiden kayak nggak ada responnya begitu? Nggak ada niat buat biar orang jera atau gimana gitu Cap. Soalnya tiap bulan ada aja kasus korupsi, nominalnya luar biasa. Coba Captain POV, Captain Gema bagaimana? Terima kasih Cap atas waktunya, semoga sehat selalu. Ini menarik. Kata kuncinya adalah soalnya tiap bulan ada aja kasus korupsi dan nominalnya luar biasa. Terus seakan-akan pertanyaannya adalah masa presiden nggak ada responnya? Saya langsung kasih saja penjelasan di video gua Prabowonomics yang gua kasih di 2025. Ini videonya yang ada di YouTube. Di situ The Fishing Game. Bahkan sebelum semua kehebohan-kehebohan ini terjadi di 2025 akhir ya, di kuartal 3, gue udah sampein bahwa Pak Prabowo sedang mancing ikan, memancing semua koruptor keluar. Jadi, sedikit gambaran buat kalian. Tidak akan mungkin koruptor tertangkap semua, bahkan kepala BKN, teman baiknya saja ketangkap. Bahkan lagi ribut antara institusi, dua institusi besar, Polri dan Jaksa, saling beradu buka-bukaan yang orang bilang adu mekanik. Tidak mungkin itu semua terjadi kalau Pak Presiden tidak melakukan perintah besar-besaran untuk membongkar segala mega korupsi di Indonesia. Sepanjang sejarah baru dalam pemerintahan Pak Prabowo, korupsi itu benar-benar ditelanjangi satu persatu, dan Anda akan lihat pembongkaran korupsi yang lebih masif hingga tahun depan. Jadi bukan Pak Presiden itu diam dan tidak melakukan apa-apa, justru Anda bisa lihat semua berita korupsi ini karena Pak Prabowo dengan tegas dan keras membongkar semua korupsi. Itu yang harus kita apresiasi. Jadi kita dukung terus Pak Presiden untuk memperbaiki negara ini, dan tentunya butuh waktu. Kita doakan agar beliau sehat dan bisa membangun Indonesia ke arah yang lebih baik. Juga jajaran aparat hukum, TNI, Polri dan semuanya ikut mendukung menjadikan Indonesia lebih baik. Tuhan memberkati. Kalau bulan depan benar yang masuk 10 triliun lagi dari Satgas plus 39 triliun dari PPATK, berarti 49 triliun. Berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki. Sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki. Di APBN tahun lalu kita sudah perbaiki 17.000 sekolah. Tahun ini sedang kita perbaiki 70.000 sekolah. Tahun depan kita akan perbaiki 100.000, tahun depan lagi 100.000, dan tahun depannya lagi kita juga selesaikan nanti semua madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki. Semuanya kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan, uang-uang tersebut akan hilang dimakan para koruptor dan para maling-maling dan perampok-perampok tersebut. Kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara. Jadi kalau kita mau buat suatu program aliran untuk memperkuat bangsa sendiri, kita diejek, kita dijelek-jelekin, kita difitnah, kita dihajar. Tapi Allah pengaruna. Saya katakan Allah pengaruna. Kita jalan terus, saudara kalian. Kita tidak ragu-ragu, saudara kalian. Kita berada di jalan yang benar. Kita berada di jalan pendiri-pendiri bangsa kita. Kita berada di jalan yang lurus. Membela rakyat, kehormatan bagi bangsa Indonesia. Membela rakyat, kehormatan bagi setiap patriot. Saya tidak akan ragu-ragu. Saya akan terus untuk membela dan memperkuat bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia, saudara sekalian.
Kalian harus dengerin ini, ngeri asli. Kalau pemerintah tidak bisa memberantas korupsi, maka NU akan mengeluarkan fatwa agar rakyat tidak membayar pajak. Itu politik. Apakah itu boleh? Boleh, bagus. Masalah pemberantasan korupsi di negara kita itu hanya masalah nyali sebenarnya. Banyak orang bisa keluar-keluar, ayo berantas korupsi. Begitu tahu misalnya yang korupsi ini bintang 3, bintang 3, merinding duluan Pak pasti. Dan ini yang lagi dilaksanakan oleh Presiden Prabowo. Ini orang ngeri Pak, beliau ini nggak takut mati sudah. Orang pada waktu perang aja beliau bawa kain kafan. Seperti yang lagi rame sekarang ini, sosok Jampitsus yang telah ditemukan emas 74 kg dan uang sampai ratusan miliar. Walaupun belum tersangka ya, tapi beliau ini pejabat kejaksaan yang setara dengan perwira bintang 3. Dan yang bikin merinding adalah ternyata alasan Pak Jokowi memberikan pangkat kehormatan bintang 4 kepada Prabowo Subianto pada Februari 2024 ternyata untuk misi ini. Gila, merinding sih. Jadi maju terus Pak Prabowo, kami rakyat bersama Bapak. Siapapun pokoknya sikat repost video ini. Kerugian negara yang diakibatkan oleh para koruptor ini mencapai triliunan. Bahkan kerugiannya hampir ribuan triliun ya. Luar biasa ya. Ini kalau sudah dipakai untuk mensejahterakan rakyat, uang triliunan itu, maka rakyat Indonesia tidak akan ada lagi yang miskin, yang kekurangan. Tapi karena ulah-ulah para penjahat itu, penjahatnya itu bangsa kita sendiri yang rakus, yang mengakibatkan masyarakatnya masih banyak yang kekurangan. Ya, padahal kalau uang ribuan triliun itu dikembalikan ke rakyat untuk mensejahterakan rakyat, wah, Indonesia ini kaya bos. Tambang, kekayaan alamnya luar biasa. Jika dikelola dengan baik, maka rakyat akan sejahtera. Dan sekarang di era Prabowo Subianto sudah mulai ya, kekayaan alam Indonesia akan dikelola oleh sendiri dan ekspor lewat satu pintu dan mulai memberantas korupsi. Dan ya sekarang banyak kasus-kasus korupsi yang dibongkar itu bukan jadi banyak yang berpikiran gini ya, wah di zaman Prabowo banyak koruptor, banyak korupsi. Padahal itu kan korupsi-korupsi sebelumnya yang bisa dibongkar di zaman Prabowo ya, yang mega-mega korupsi itu ya. Ngeri ya. Semoga kedepannya Indonesia bebas dari para koruptor, bebas dari korupsi, dan masyarakatnya bisa sejahtera dan tidak ada lagi yang kekurangan dan kekayaan alamnya dirasakan oleh bangsa Indonesia sendiri. Oke, terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.